Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nggih Bapak Ibu. Sampun sarapan napa dereng? Dereng. Insyaallah make wonten. Sami kula nggih dereng. Tapi mboten usah mangke didereke mawon nggih panitia nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliyya wa lam yazal fi alahu saniyya. Idza amaltahu wajadtahu maliyya wa idza hattahu wajadtahu wafiya. Al jannatu liman ata'ahu walau kana abdan habasiyya wa naru liman asahu walau syarifan quraisyya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la sabihalah wa la mathilalah wala niddalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah law ra'aynahu wajahan qamariya wa habiban azhariya. Salatan wa salaman ala nabiyyina wa rasulinal karim wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tahirin wa sahbihil kamlatil abrar wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Ketua PCM Kota Winangun dan seluruh jajarannya, kepada yang terhormat Ibu Ketua PCA Kota Winangun beserta jajarannya, adik-adik PCNA Kota Winangun yang alhamdulillah pagi hari ini telah dilantik menjadi pengurus untuk masa bakti sampai 5 tahun yang akan datang. Namanya saja NA. NA itu Nasiatul Aisyah. Nasiah itu artinya adalah ABG. Berarti kalau sudah nikah maka tidak boleh jadi NA, begitu ya? Hah? Nasiah itu kan ABG. Ya, nasiatun nasiin, tahtan nasiin. Jadi kalau sudah nikah nanti gelarnya menjadi Aisyah. Makanya dinamakan Nasiatul Aisyah. Diterjemahkan nang bahasa kita adalah calon kader Aisyah. Ya, itu makanya nasiah itu. Para bapak, para ibu, hadir in dan hadir out, ya. Hadir di dalam dan hadir yang di luar. Yang dirahmati, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya itu memang maisahnya di Pekalongan, Pak Ketua Majelis Tabligh. Ya, di UIN Pekalongan. Tapi asluhu ana min Turki wa min Portugali. Kula asline wong turunan kidul saking Purwokerto edek Tegal. Jadi kula niku kali panjenengan ki ngomongnya pada bae ngapak-ngapak, nek ora ngapak ora kepenak. Aku biasa bolan-balen ket biyen Kang Banyumas, kula aslinipun niku desanipun Sirau, Kecamatan Kemrajen, Kabupaten Banyumas. Jadi nyong ngambil sampean kabeh ki pada ngomongnya ya pada baen, mendoan, soto, pecel, gethuk, lindri, ya, gatot. Nah, ngerti gatot apa ora?
Nah, ke pada bae. Bolan balen aku yo mengkota Winangun lewat zaman biyen. Aku zaman biyen kan ora salah pernah jemput salah satu ustadz yang sekarang sudah punya pondok pesantren namanya Kiai Haji Anang Riksa. Ki nang kutha Winangun bu tahun pira kowe? Ya. 2004, 2003 ya. Nah, jadi kula niku asline yang mriki. Nah, ketika bikon pengajian nang daerah kidul, wasisan nggih. Bali kampung ya, Bali mudik ya. Yang kepengin soto Sokaraja, kepengin mendoan ya, karena khas. Wis ora kadang nek suwe nang daerah Pekalongan itu ya, aku ora doyan tekan sing asli Pekalongan. Sego megono ki kan siki urung doyan kowe. Ya. Sing asli doyan ya tetep ya mendoan, pecel, soto ya. Wis pokoknya sing barang-barang panganane wong kidul ya. Nah, para bapak, para ibu rahimakumullah. Saya tidak akan menyampaikan hal sing abot-abot. Orang menyampaikan isu-isu sing lagi ngehit. Isu yang lagi ngehit kan masalah tambang. Ya, kan kemarin ada cerita Muhammadiyah itu dibully, ya, dipisahkan oleh tahlilan, ya, disatukan oleh tambang. Ono meneh, ya, dipisahkan oleh tahlil, ya, disatukan oleh bahlil. Bahlil menteri investasi, ya, dipisahkan oleh kunut, disatukan dengan tambang. Abot bahas kaya kuwi, ya. Nek cara Nyong, ya, Nyong sebagai orang kader muda, dulu kepatan ketua IPM. Jangankan urusan tambang, negara bewani kok tambang urusan cilik, ya lah. Ya. Ya tambang kan urusan cilik. Mulai saya kiki sekarang banyak dimodifikasi, bahkan ayat pun bahkan sekarang banyak yang dilecehkan gara-gara iki loh. Ya, aku lihat kemarin itu ya Allah, dalile wis padha saiki yo. Muhammadiyah MNU lah apa dalile waqtasimu bihablillahi jami'an. Loh, maksudnya apa? Bersatulah kalian, berpegang teguhlah. Saiki ana sing mlesetke ngono. Ki sapa ke wingi nang medsos aku weruh. Berpegang teguhlah kalian dengan apa? Dengan tambang. Hablillah kan tambang. Jami'an ya. Tambang yang Allah berikan kepada kalian. Waduh, id kuntum a'daan. Biyen sampean bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Maka kemudian Allah satukan hatimu binikmati dengan nikmat tambang. Ngawure pol kowe, ngecene temen kowe. Ayat iso diomong ngono kowe. Nyindir wong NU ngambi Muhammadiyah. Ya ora apa-apa ya sepisan-pisan nangani tambang ya apa ora sih. Ya, itu bagi orang yang pro. Kalau bagi yang antri ya bagi yang anti ya wong arep pro ambil anti ya padha-padha ora entuk apa-apa. Dhewek ya ora tau entuk apa-apa. Ya, sing penting ndongake semuanya adalah baik. Wong sing negara iki kan yang buat negara ini siapa sih? Ya, yang buat negara itu diantaranya ya Muhammadiyah. Dengan tokohnya namanya Kasiman Singo di Mejo. Ya. Ada lagi ya. Kasman ya. Lalu siapa lagi? Ya Bung Karno sendiri. Maka beliau itu sering mengatakan jika engkau belah dadaku maka akan tertulis di dalamnya ada kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa anna Muhammadiyah jam'iyati. Ngomong ngono waktu nang Bengkulu ya. Sebab mereka ngomong ngono sebab nang ngarepe ana pelantikan cabang Aisyah sing kebetulan ketuane jenengane Fatimah yang dirubah menjadi Fatmawati ya. Jadi PDKT-ne Bung Karno itu persis kaya mau ke ono pelantikan Aisyah PCNA gitulah
Nasiatul Aisyah diberi kesempatan pidato. Lihat dadaku, di dalam diriku cuma ada 2 kata. Yang pertama Muhammadiyah, yang ketiga adalah Aisyah. Kenapa? Karena ada calon istriku merupakan pengurus Aisyah dan mertuaku adalah merupakan pengurus Muhammadiyah Bengkulu. Pinter apa ora nek ngerayu wong weh? Bung Karno pinter. Ya. Mulane jadi presiden. Ya. Nah, ini. Jadi kita itu nggak usah terlalu banyak berpolemik, capek. Ya. Kita kembali kepada internal kita, ya. Kita berikan wawasan keagamaan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Muhammadiyah yang pernah disampaikan pada Muktamar Muhammadiyah di Aceh tahun 1995. Namanya Trilogi Pemikiran Muhammadiyah, yang sekarang ada yang namanya Bayani, Burhani, Irfani. Muhammadiyah ini beda dengan Salafi. Muhammadiyah ini beda dengan Persis. Muhammadiyah itu beda dengan NU. Bedanya nang di, bedanya nang Bayani, Burhani, Irfani. Apa ke Bayani? Bayani itu tekstualis. Memandang ayat hadis itu kadang apa onone. Nah, memandang ayat dan hadis itu apa adanya, apakah betul? Ada yang betul, ada yang tidak. Contoh yang tidak, misalkan, ya, nih misalkan dulu Rasulullah dulu kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah yusolli wa huwa hawiyan wa mutanailan, rawahu Abu Dawud. Rasulullah itu pernah ketika sholat itu memakai sepatu kali memakai sandal. Di mana? Di masjid. Nah, saya sampean melihat hadis ini lalu ingin diikuti secara tekstual, secara bayani, mlebu masjid sepatuan, mlebu masjid ngambil sandal, kira-kira diantemi wong apa ora? Antemi wong. Ya. Loh kok itu terjadi? Itu terjadi sebelum Rasulullah membangun masjid namanya Masjid Quba. Ya. Jadi ya kudu pinter mandang hadis, dan hadis ini terdapat dalam kitab. Ini kitab yang kadang dianggap rujukannya wong Muhammadiyah, tapi mbuh wong Muhammadiyah mbuh ngerti mbuh ora. Jenengane kitab As-Samailu Al-Muhammadiyah. Hayo. Ngerti apa mboten nggih kitab niki? Samail Al-Muhammadiyah. Lan wong-wong Muhammadiyah kitabe nyong nggih. Jangan-jangan ini Kiai Haji Ahmad Dahlan atau dulu Kiai Haji Ahmad Darwis. Sebelum mendirikan Muhammadiyah, beliau membaca kitab As-Samailu Al-Muhammadiyah. Mungkin dari situ dia menamakan kitabnya, organisasinya namanya Muhammadiyah. Mungkin, kan kira-kira. Ya. Nah, ini kitab apa ini? As-Samail Muhammadiyah ini. Kitab hadis. Apa cerita dalam kitab As-Samail Al-Muhammadiyah? Menceritakan tentang ucapan, perbuatan, niat, pernyataan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang dinamakan dengan sunnah lengkap. Di situ diceritakan Rasulullah niku kana yaqulu bisalasi asobi. Rasulullah niku nek dahar biasanya pakai 3 jari. Lan jenengan ngamalkan pakai 3 jari, mangane ngambil soto. Yo angel. Ya, maka dipahami tidak dengan bayani, tapi dengan burhani. Burhani itu menyesuaikan menunya. Dan nanti kalau menunya sarapan pagi ini pakainya soto, kok pakai 3 jari, kapan uliye? Ya, ngokope kepriwe? Masa dikokop ngene? Yo ora pas. Ya, makanya tak pikir-pikir, oh berarti harus pakai apa? Oh burhani, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ya,
Kemudian Rasulullah yamsahu qabla am yamsayal aka ya yadahu qabla ayam sah, lalu menjilatinya. Kalau ini tidak masalah kalau menggunakan tangan. Lah Rasulullah dulu makannya pakai rotinya kemudian pakainya apa itu tamar kurma, ya wajar. Jangankan 3 jari, 2 jari pun tidak masalah. Kampanyenya sudah, kalau zaman dulu kan sebelum ini kan 3 jari bermasalah, 2 jari bermasalah. Sekarang nggak ada yang bermasalah. Kita doa amin nggak bermasalah. Ya. Lalu kemudian kita ngomong 3 jari nggak bermasalah, 2 jari pun yang tidak bermasalah. Ya. Ini contoh hadis-hadis yang harus dipahami secara bayani. Tapi ada juga beberapa hadis yang memang harus dipahami oleh bayani, terutama oleh ibu-ibu Aisyah. Di dalam Muhammadiyah kaum minoritas itu ada 3. 1, ustadz atau kiai sing bisa ngelucu, ki minoritas nang Muhammadiyah. Ya. Loro, wong lanang Muhammadiyah, anggota Muhammadiyah tapi poligami. Jarang kan? Minoritas kan? Minoritas. Sing ketelu, wong Muhammadiyah sing udut, minoritas kan? Apa mayoritas? Ya, walaupun minoritas atau mayoritas, sing penting orang wani pas pengajian. Biasanya umpetan kok nang warung ngendi. Mungkin nang sempor sampai udut, ngambil masker. Men orang mau ngerti. Ya, kan minoritas. Nah, terutama sing poligami. Ya. Poligami ini kan ini pegangannya orang ibu-ibu Aisyah ini pakai hadis apa, Bu? Ya, melarang suami jenengan poligami. Ya, pakai hadis dari Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Memang betul Rasul itu melakukan itu, tapi Rasulullah melakukan itu karena itu sunnah Nabi, bukan sunnah Rasul. Loh kok beda? Ya beda toh. Nek sunnah Rasul jenengan harus ngikuti. Nek sunnah Nabi itu hanya untuk Nabi dan keluarganya. Loh, ada toh sunnah Nabi dan sunnah Rasul? Ada. Nabi kan untuk dirinya sendiri syariat itu. Tapi kalau Rasul adalah untuk umatnya. Ya. Apa? Rasulullah benci nggak sama yang orang yang melakukan poligami? Benci. Ya. Pada waktu itu ada riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna aliyan, ada cerita bahwasanya Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha radhiyallahu anhu khotoba ibnata Abi Jahlin. Pada waktu itu ada cerita, ada isu beredar bahwasanya Ali suaminya Fatimah Zahra itu melamar anak wedone Abu Jahal. Ya, waktu di Mekah. Lalu terdengar sama Fatimah Zahra. Panas enggak kira-kira, Bu? Panas. Kita provokasi ya sampean ya, Bu ya. Ojo gelem pokoke. Ya. Ya. Si Fatimah Zahra mendengar suaminya itu sudah melamar anaknya Abu Jahal. Lalu kemudian Fatimah begitu panasnya menyampaikan kepada ayahandanya yaitu Rasulullah, ya ayahanda, innaka waqalan nas yatahaddasuna innaka la tahdobu an banatika walakin kaifa ya idza ana ar-rajulu yinunani. Ya Rasulullah, banyak orang cerita bahwasanya panjenengan itu adalah orang yang tidak pernah marah sama anak-anak perempuan panjenengan. Karena Rasul itu kan punya anak jumlahnya pinten? 7 ya. Dari jumlah 7 ini yang hidup pinten? Sekawan. Ya, yang pertama kan asmane Qasim. Mulane anaknya beliau dinamakan Abul Qasim ya. Kemudian yang kedua adalah Zainab. Hidup Zainab, punya keturunan ya. Lalu kemudian ada Ruqayyah. Lalu ada Ummu Kulsum. Lalu ada Abdullah. Lalu ada Ibrahim, dari istrinya namanya Maryah al-Qibtiyah. Nah, yang laki-laki ini meninggal semua. Qasim meninggal, Abdullah meninggal, Ibrahim meninggal, tinggal punya anak perempuan jumlahnya 4.
4 ya. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, lalu Fatimah, Zahra ya. Lalu Zainab punya anak namanya Umamah ya. Umamah suatu saat dia menikahnya dengan siapa? Dengan sahabat Abu Bakar ya. Bukan, dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Nanti kalau Fatimah Zahra udah meninggal itu terdapat dalam kitab apa? Terdapat dalam kitab namanya Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir. Wis ta maca apa durung nggih? Ya. Kowe mau maca ki ora tau maca kitab kayane. Di pengajian PowerPoint kabeh masalah ya. Nah, nek kula niku tak biasake. Pengajian Ahad pagi niku ya ngambil kitab men gaya sithik ngono lho, ya. Wong Muhammadiyah ngerti kitab. Ora ketang kitabe jenenge As-Sama'il Al-Muhammadiyah. Nah, gitulah. Men keren sithik kayak lah, ya. Nah, itu namanya Umamah. Ruqayyah punya suami namanya sahabat Utsman bin Affan. Tidak punya anak. Meninggal, nikah dengan Ummu Kulsum. Katanya punya anak, tapi anaknya meninggal. Lalu Ummu Kulsum meninggal. Lalu Fatimah Zahra dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika itu ada isu bahwa Ali bin Abi Thalib itu katanya sudah melamar anaknya Abu Jahal. Lalu Rasulullah mengumpulkan para sahabat bar sholat subuh dikumpulkan. Apa yang disampaikan Rasulullah? Inna Fatimata bid'atum minni. Ya, sesungguhnya Fatimah itu adalah darah dagingku. Faman kariha minha faqad karihani. Maka siapa yang melukai hatinya sama saja dengan melukai hatiku. Ya, makanya Rasulullah marah. Ketika sahabat Ali mendengar Rasulullah pidato semacam itu, kira-kira sahabat Ali langsung gimana? Langsung ora sido bojo maning. Ya. Akhirnya batine sahabat Ali ngobelah. Wis ora ono bojoku kaje kuwi lah. Ya. Biasanya kan begitu kan. Nek wis ora ono, nah baru kemudian kawin maneh. Ya. Itu yang biasa terjadi di kalangan kita seperti hanya Pak Profesor Dr. Pak Din Samsudin ya, itu kan menikah lagi sama Mbak siapa ini ya, orang Gontor ya, dan ya itu kan sudah istrinya pertama meninggal lalu kemudian menikah lagi. Nah, kalau kita ini ndak wani Bu ya, karena biasanya bapak-bapak Muhammadiyah ini masuk anggota Istiqomah, ikatan suami takut istri kalau di rumah ya. Ya, hidup anggota Istiqomah. Saya ketuanya Ibu ya. Ya, pokoknya jenengan kalau saya termasuk pendukung perempuan saya, ya, pendukung perempuan dan ibu-ibu Aisyah di tingkat pusat itu sudah atau ingin mengatakan bahwa poligami itu hukumnya tidak boleh gitulah. Ya kira-kira haramun gitulah ya. Tak dukung wis lah ya. Untuk sekarang kaul qadim ya. Untuk kaul jadidnya Allahu a'lam. Ya namanya kaul qadim kan bisa Imam Syafi'i aja bisa begitu kok. Kaul qadim dan kaul jadid ya. Makanya wawasan Islam berkemajuan itu kan begitu ya. Wawasan Islam berkemajuan itu ya seperti saya inilah ya, pakai baju kekecilan karena apa, badannya besar ya. Islam berkemajuan kan begini, paling tidak perutnya yang maju gitulah ya. Tentu dalilnya ada Pak ya, kenapa orang itu gendut ya. Ustadz kok roto-roto akeh sing gendut, Pak Sekum, Prof Mukti gendut ya. Kenapa? Ono dalile dhewe. Iyakum wal i'tirada fa in ra'atahu saminan ya fa innal hubba lillahi ta'ala idza tamakkana minal abdi samina. Hendaklah kalian jangan berpaling dari orang yang gendut ya. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang gendut itu banyak cinta kepada Allah. Maka kenapa dia gendut? Karena dia itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalilnya orang gendut ya. Makanya saya itu bukan pengurus Muhammadiyah di Pekalongan, saya pembesar Muhammadiyah. Nah jenengan-jenengan itu pengurus ya. Kalau saya pembesar ya. Beda pengurus sama pembesar ya. Di periode sebelumnya itu saya pembesar. Pertama kali di Pekalongan saya pengurus ya. Tapi lama-lama ternyata
pas pengajian kemana-mana ya mangane enak-enak jadi pembesar saya ya sampai sekarang ya makanya itu dalile wong lemu ya dan aja juga dalile wong lemu itu dari Imam Syafi'i itu kan beliau itu banyak makan itu ya maka ketika beliau suatu hari bertandang ke rumahnya muridnya namanya Imam Ahmad bin Hambal ya jadi jenengan itu ya paham fikih ojo fikih hanya fikih tarjih tok tapi harus juga paham karena tarjih itu juga berpaham juga mengambil pendapat dari para imam madhab juga ya dari madhab yang paling tua Imam Abu Hanifah lalu kemudian Imam Malik yang ketiga Imam Syafi'i yang keempat Imam Hambali ya yang kelima apa jangan Imam Samudra ya awas ya Imam sing Muhammadiyah pura ya nah ini suatu hari Imam Syafi'i itu bertamu sama muridnya nama Imam Hambali dia tuh makan banyak ya jadi kalau jenengan lihat ustadz syekh makannya banyak aja diomong nang buri berarti dia ngikuti pendapatnya Imam Syafi'i dia itu ya makan banyak itu lalu kemudian Imam Syafi'i ini tidur di tempatnya Imam Hambali anaknya Imam Hambali perempuan dia itu kepo ya ini katanya Imam Madhab kok aneh mangane akeh tur lemu biasanya nek wong zuhud biasanya nek wong apa syekh ustad kiai kan gering-gering sebab apa akeh zuhude akeh puasane akeh apa kae akeh wong melek wengine akeh tahajude lho ki ndak Imam Syafi'i itu lemu ya lalu kemudian diintip sama dia lho kok imam madhab jadi ahli fikih kok mangane akeh ya lalu kemudian ketika malam hari nggak pernah tahajud ya ketika kemudian adzan subuh dia nggak pernah ke kamar mandi tapi langsung sholat subuh tanpa wudu kata anaknya aku batin dalam hati iki kok yo kepo yo mungkin oleh Allah diciptakan dari tanah liat ya kenapa suka lihat-lihat urusan orang ya jadi koyon jenengan itu kalau diciptakan dari tanah liat itu ya begitu kepo ya urusannya wong ya wong ngopo kene ngopo sih ya kayak bojo maning ya apa ya iya ya biasanya ibu-ibu bar pengajian Aisyah itu kayak gue ya kayak ustadz anu wong di sih ya ya kayak kok keton erek temen lah ya gitu ya oh petsine abi apa rambutnya kok ya wis putih kabeh jane umure pirang tahun jadi gitu itu kan kepo berarti jenengan diciptakan oleh Allah dari tanah liat ya daripada diciptakan dari tanah sengketa ya Bu ya mending dari tanah liat apalagi tanah kuburan membuat orang takut ya. Nah ini ya tapi lebih baik diciptakan oleh Allah dari tanah suci ya. Nah cerita dari Imam Syafi'i tadi disampaikan cerita dari anaknya tadi hasil kepo itu disampaikan kepada ayahnya ya tolong sampaikan sama gurunya ya makannya sedikit kenapa malam-malam nggak tahajud pas apa ya makannya kok banyak ya satu ayah tolong sampaikan ditanyakan nanti kalau pas sarapan kenapa makannya banyak ya yang kedua kenapa malam-malam nggak tahajud ya yang ketiga kenapa pas sholat subuh ora wudu ya kemudian ayahnya tanya sama gurunya guru ya kenapa anda itu makannya banyak apa jawabannya Imam Syafi'i ya Aba Muhammad ini akulu kasiron wa araftu anna ta'amaka halalun ya wa inna ta'amal karimi dawaun wa anna ta'amal bahili daun ya jawaban Imam Syafi'i ini perlu bagi orang-orang yang sregep mangan ya aku tahu ya saya betul maeme kathah ya maeme kathah ya maem dahar sami mawon nggih sing penting sanes baduk sanes iki bahasane wong Banyumas ngono ya
Badok terus apa maneh kae? Ya, ya nyekek. Bahasane wong nang sawah nyekek maneh ya. Dengan niku dare kata. Iya. Kenapa saya makan banyak? Karena saya tahu makanan yang disediakan panjenengan adalah makanan yang halal. Dan saya tahu makanan dari orang yang dermawan itu adalah obat. Dan makanan dari orang bakhil itu mengandung penyakit. Oleh karena itu, kata Imam Syafi'i, ij'al hida'aka dawaun walataj'al dawa'uka hidaun. Jadikanlah makananmu itu sebagai obat dan jangan jadikan obatmu sebagai makanan. Nah, niki berarti pun dados makanan dados obat atau obat dados makanan Pak jenengan Pak. Nah, udah umur sudah kepala 6, 7 ini kayaknya sudah tiap hari itu menunya adalah obat. Nah, ini aku batin dalam hati, oh iya. Prinsipnya itu kalau kita makan adalah yang kita makan adalah obat. Prinsipnya daripada dibuang lebih baik dimakan. Mubadir innal mubadirina kanu ihwanas syayatin. Nah, itu prinsipnya wong lemu ya Bu ya. Dalile wong lemu ya. Jadi ono kabeh ki ono dalile. Dalile wong Islam berkemajuan kuwi yang ono kuwi ya. Jadi semuanya itu ono bayani. Bayani itu berarti ono dasarnya, gitu kan? Lalu dasarnya itu apakah semuanya kemudian diikuti? Ada yang diikuti, ada yang tidak diikuti. Contoh, ya, jenengan pernah umroh nopo dereng, ono sing dereng, ono sing sabun, ya. Kenapa orang-orang Saudi itu nek meng Masjid Nabawi atau Masjidil Haram sandale ora dilepas. Kadang ora dilepas, tentara-tentara ora dilepas kae. Ya. Karena mereka punya prinsip menggunakan madhab Hambali bahwa setiap najis yang melekat pada sepatu, najisnya dari binatang yang halal dimakan, maka itu tidak dikategorikan najis. Jadi mereka itu ketika punya penyakit obatnya uyuh onta sampai rasa gumun. Sebabnya apa? Uyuh onta bagi mereka hukumnya halal. Ya. Kenapa? Itu bukan najis. Sebabnya apa? Sebab onta adalah hewan yang halal dimakan. Gelem apa ora? Jenengan minum uyuh jaran misalnya, lama pura, Nah, nek dalile mereka Imam Hambali yang ngono kuwi, mulane aja kaget, ya. Mulane aja kaget. Dulu pernah viral, ada orang Indonesia tokoh agama dia viral minum di YouTube ada itu, ya, minum obatnya dengan uyuh ya, kenapa? Bagi mereka itu onta kan halal dimakan, maka tinjanya, ya, lalu uyuhnya itu tidak najis. Makanya ada hadis, ya. Hadisnya apa? Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ayyabnal masjid, ya, fi marohimil honam. Rasul itu pernah yusolli, sholat sebelum dibangun masjid itu di mana? Di kandang apa? Kandang wedhus. Coba kalau ini hadis diamalkan sekarang secara bayani, coba menjenengan. Ini Rasul pernah nih, ya, sholat aja di kandang wedhus. Nek kaya kuwi nyong esuk sholat di kandang wedhus bain. Boleh ndak? Ya mboten to ya. Ya, mulane aja nganti jenengan ngantukin melu pengajian nyong. Ngono baru pengajian nang omah ujug-ujug jere ustadze mau, ya, jere nek sholat ulih nang kandang wedhus, ya. Jere ustadze mau, ya, jere uyuh jaran kena diinum, ya. Ya, jere ustadze mau jere sing binatang halal ora najis. Ojo, ya. Muhammadiyah itu ngambil dari semua madhab itu, diambil diantaranya adalah madhab Imam Syafi'i bahwa semua kotoran, ya,
yang dari binatang yang halal dimakan ataupun yang haram dimakan, hukumnya tetap najis. Najisnya mutawasitoh. Mulane nek kemudian jenengan kau wudu kena tembelek lancung, ya, kudu tiba so itu najis. Ayo kuwi lho nang tarjih ya. Jenengan melu sing ndi? Melu kana mazhab Imam Hambali sing nang Saudi Arabia, apa melu sing kene sing nang tarjih. Nah, kuwi jenengane apa? Jenengane burhani yang sudah masuk dalam tarjih. Yo. Kaya nyong pengajian nang kampung, akeh wong sing pada salah krungu ya. Ya. Anu candane ngene. Ya. Wong Islami kere-kere, ya. Wong Islam itu fakir miskin. Lah sebabnya apa? Salah dongane. Sebabnya apa? Nek bar ndonga Allahumma bar salat, dongane apa? Geleng-geleng dia. Geleng-geleng kan? Ya. Islam salah dongane. Sebabnya apa? Ya Allah kula nyuwun utange lunas ya Allah. Nggih, itu kan? Ya Allah kula nyuwun supaya hidupnya barokah. Nggih. Ketika Allah mau kabulkan, lagi geleng-geleng, oh berarti ora gelem. Ya wis, ya. Akhirnya rezekine diweke sapa? Diweke wong Cina. Ya. Wong sing agamane Konghucu non muslim kae, dongane apa? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kan nunduk-nunduk ngene. Ya Tuhan, Om kan bagi mereka Tuhan. Om Tuhan, saya kepengen sugih sa Indonesia. Ya, Tuhan kabulkan. Ketika dikabulkan, dongane lagi mantuk-mantuk. Oh, berarti gelem. Mulane wong sing sugih-sugih rata-rata dudu wong Islam. Bener apa ora ki? Diamalkan. Mbah-mbah mungkin ngantuk, ya. Bar salat langsung Allah, la ilaha illallah. Ini kita ganti langsung Allah. Oh yang ngene lho, kok kados niku to, Mbah? Iya, jerene kon mantuk-mantuk men dikabulkan oleh Allah, gitu kan. Nah, kuwi berarti apa? Salah krungu pengajian. Bukan pengajian aja ngantuk, mentang-mentang urung sarapan. Ingati jam pira, Mas? Ya. Yang atau jam pinten nggih, ya. Nah, jadi gitu, ya. Memang kita itu bayani, burhani, irfani itu memang nggak boleh dipisah, ya. Nggak boleh dipisah, ya. Makanya ketika kita memahami hadis, ada sunnah, ada asar, ada khobar. Kadang ya kita ini ya ustadz, ya kiai, ya syekh itu kadang campur aduk. Beda apa ora sih? Ya beda, ya. Nek hadis itu perbuatane Rasulullah, ucapane Kanjeng Nabi, niate Kanjeng Nabi, ya, atau perbuatan yang boleh dilakukan oleh para sahabat yang itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tapi sama Rasulullah didiamkan, ya. Berarti itu boleh. Contohnya apa? Bacaan dalam adzan salat subuh. As-salatu khairum minan naum. Gue siapa sih ngomong gue? Bilal bin Rabah. Rasul melarang? Tidak. Berarti menjadi salah satu syariat. Ada lagi yang jenengan ratu krungu. Apa? Hayy ala khairil amal. Oh no kuwi ya. Dan bar hayya alal falah, hayya ala khairil amal. Terdapat dalam kitab apa? Terdapat dalam kitab Muwatta. Karyanya siapa? Karya Imam Malik. Nah, ini masuk dalam kategori apa? Putu putis itu. Mari kita melakukan amal yang paling baik. Tapi hadis ini sekarang tidak diamalkan oleh orang-orang Sunni. Diamalkannya justru sama orang-orang Syiah yang ada di Iran. Jadi di Iran itu azannya setelah hayya ala falah, Allah hayya ala khairil
amal. Men ora gumun jenengan. Ya. Kok ono adzan kaya kuwi? Dasarnya apa? Ya, dasarnya itu ya ada dalam hadis kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Tapi kita enggak ngamalkan itu. Ya. Yang diamalkan adalah terkait dengan as-sholatu khairum minan naum. Nah, itu namanya apa? Takrir. Ya, takrir. Rasulullah ngenengke. Oh iya. Ya. Lalu kemudian ada lagi selain itu apa? Hami. Hami itu niat. Rasul pernah niat mau puasa tanggal 9 Muharram. Rasulullah tahun depan keburu meninggal. Lalu niatnya Kanjeng Nabi ini kira-kira dianggap sunnah napa mboten? Jadi jenengan nek puasa tanggal 9 Muharram angsal napa mboten? Angsal. Niat. Rasul pernah melakukan napa mboten? Mboten pernah. Rasulullah mboten pernah mengamalkan puasa tanggal 9 Muharram. Nek tanggal 10 nggih. Nah itu namanya apa? Hadis. Yang ketiga adalah apa? Ucapan. Ya. Yang keempat adalah perbuatan. Wis dados nabi, wis dados rasul. Jadi nek hadis itu terjadi ketika umurnya Kanjeng Nabi umurnya 40 tahun. Nek sunah boten. Nek sunah niku adalah perbuatan, ucapan, niat, pernyataan dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim sampai bin Abi Adam itu ya. Wes, itu sebelum dados nabi dan setelah dadi nabi. Ya. Sebelum dados nabi ini kados pundi akhlaknya bagus ya. Kita amalkan boleh enggak? Boleh, itu enggak? Ya. Sebelum dados nabi Rasulullah menikah. Menikahnya umur pinten? 25. Mahare pinten kali Ibunda Khadijah? Pinten dalam cerita itu hadis? Karena ada seorang perempuan Ummu Habibah tanya kepada Ibunda Aisyah, ya Aisyah, janjane mahare Kanjeng Nabi niku pinten sih? Nek mahari mang bojone kana sodaku Rasulillah sallallahu alaihi wasallam isna asyara nasan ya. Rasulullah niku mahare emas 12 nasan ya. Kira-kira pinten niku 12 karat? 12 nasan itu istilah nas itu ditanya, "Ya Aisyah, nas itu berapa sih?" Kata dia kira-kira 500 dirham. Berarti 500 ping 12 sama dengan pinten 500 ping 12 ki 60.000 ya. Kira-kira pinten niku? Kira-kira 60 juta. Mahare Kanjeng Nabi ke Khadijah, ke Ibu Siti Khadijah adalah 60 juta. Nopo nek diamalke memang bujangan-bujangan siki, ora bakalan kawin. Nyong ora bakalan nikah umur selawe. Sebabnya apa? Dadi ustad ya. Kula niku kan rin dados ustad teng MBI Kebarongan kuwi lho. Ya. Kula niku adik kelasnya ketua PDM Kebumen. Ustad Puji Susanto Handoko ya, Pak Puji Handoko. Itu Kang Mas saya itu. Atasnya beliau tahun berapa ya? 90, saya tahun 95 ya. Nah, saya di sana. Jadi ustad itu gaji waktu kuwi tak inget 1 selawe. Ada salah satu ustad itu ngomong, "Mas, jenengan ki kan udah 25 tahun, ya mbok rabi to." Yo, ya mut kula dereng kathah hartane. Dalam jaluk apa? In kuntum fuqara yuhniyahumullah. Jika kau fakir, Allah cukupkan engkau dengan menikah. Itu ada salah satu ustadz bilang begitu. Saya mikir-mikir, apa iya ya? Berarti aku nikah men sugih. Pikiranku ngono, ya. Aku tak ingin membuktikan ayat itu bener apa ora. Bener jebule, ya. Bosok aku nikah, ya. Setelah itu saya daftar jadi dosen nang Pekalongan. Ora duwe kanca, ora duwe dekengan pusat, ya. Ya, wis pokoke ndonga tok, ngambi bojo, satu permintaan, ya. Tapi didoakan oleh 2 orang suami istri yang polos, yang tulus lillahi taala. Alhamdulillah keterima. Ke tahun 2004.
Nang pondok lho dening dadi pindah. Lah kan gara-gara jeneng kon nikah nyong donga menjadi dosen. Akhirnya alhamdulillah dadi dosen. Ya walaupun dosen itu bukunya sedus gajinya sesen. Ya. Ya kan ngomongnya sedus padha bae ngomong tok gajinya sesen. Ya. Nah, dan akhirnya apa? Dikabulkan oleh Allah. Akhirnya pindah Pekalongan Batin dalam hati mbiyen gajinya 120.000. Saiki alhamdulillah wis waktu itu 1.200.000 dia mundak 10 kali lipat. Gara-gara apa nikah. Tapi jangan kemudian bapak-bapak diterjemahkan. Nek kaya kuwi nyung berarti nikah maning bae apa ya kaya kuwe. Ya, yo ngilamat ya. Madharate akeh ya. Ya madharate itu kan harus ada izin ya dari istri yang pertama. Ora ada izin bubar kabeh seperti piye ya. Karena yang namanya syariat itu harus ada maslahah ya. Semua syariat itu aspeknya yang penting adalah kadar maslahah itu untuk aspek maslahah. Kulo jam pinten niki Pak Kabak? Hah? Sampun nggih. Ya wong orang ngomong mah. Lah yang ora diomongi. Nah, sing terakhir apa Irfani ki mau. Apa? Maksudnya Irfani ki apa? Irfani kudu ngerti ustade. Irfani itu sesuai dengan pengertian. Jamaah hurung sarapan, jamaah wis kesel ket mau esuk, ya. Tapi kok ora rampung-rampung. Kuwi berarti orang ngerti Irfani ya. Ki mau maksudnya gue sing arep omong sing terakhir ki maksudnya Irfani. Turnya wis paham. Seneke wis metu wis ya. Biasanya nek nang kajian rutin nek seneke wis teka kan berarti oh kudu bubar. Kan ngono kan? Dan yang tandane kon kudu bubar ki apa? Oh, wis bali siji-siji. Oh iya ya wis. Paham nyong ge wis. Nang mburi ka triyeng siji. Tapi kan yang urung ngerti bubar iki kapan jam pira. Ya wis, oh ya wis ya. Ya iki jenengane sing nomor 3 nggih Bu nggih. Ustaz-ustaz niki ngenjang kudu ngerti Irfani. Irfani itu apa? Pengertian. Ora perlu diomong, pengertian. Sinak engko dirasani wong ya. Karena orang yang banyak pahalanya satu ustadz, yang kedua polisi ya. Nah, karena apa? Ustadz biasanya bar pengajian dirasani wong ora bubar ya. Mulane pahalanya akeh. Ya termasuk polisi kan pahalane akeh. Dirasani wong ya. Ana orang gawa helm astagfirullah Allahumma sumum bukun faum la yarju sumum bukun donga terus. Menyebabkan orang banyak berdoa. Nggih pun niku sing Irfani nggih. Ngaten niki trilogi pemikiran dalam Muhammadiyah nek menetapkan hukum itu adalah dengan bayani, burhani dan Irfani. Mungkin ngaten yang dapat saya sampaikan. Para bapak, para ibu, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian saya akhiri. Monggo enggak usah doa nggih. Untuk saya kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku likulli hada astaghfirullah nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.